Luar biasa, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih, akhir-akhir ini memanggil semua instansi-instansi termasuk saat ini, info terakhir, memanggil semua kepala sekolah, membicarakan pendidikan di Jawa Barat ke depannya. Banyak kebijakan-kebijakan yang akan dirubah oleh Gubernur Jawa Barat saat ini. Perlu diapresiasi karena sebelum-sebelumnya nggak pernah terbuka untuk gubernur-gubernur Jawa Barat. Untuk saat ini Kang Deddy Mulyadi sangat terbuka. Luar biasa untuk Jawa Barat. Kita doakan semoga lancar, sehat Kang Deddy Mulyadi. Kita simak videonya ya. Saya ingin Jawa Barat anaknya rata-rata sekolahnya SMA. Penting, meh teu kawin umur 14 tahun. Kan di Jawa Barat teh, ya, angka perkawinan usia dininya tinggi gara-gara teu sarakola. Ini kita jujur nih. Mereka nikah lagi, Pak, punya anak lagi. Ada yang 4, ada yang 5. Siapa yang paling menderita dari beban itu? Ninikna. Biaya nikahan, biaya reuneuh, biaya ngajuru, biaya 40 poe sakola TK. Mohon maaf, apa dampak dari ini? Mereka yang 2 kali 3 kali cerai ini bekerja, Pak. Di mana bekerjanya? Mungkin ada yang tertampung di industri, mungkin ada yang jadi asisten rumah tangga, mungkin ada yang bekerja di sawah, tapi oke kan ayo bekerja atau penting ngecekan paseknya. Saya kata di mana-mana gitu loh. Dan itu banyak orang Jawa Barat. Sedangkan Jawa Baratnya mengklaim sebagai provinsi religius. Kalau religius, provinsi Jawa Barat beresin. Nah ini yang harus dibuat. Caranya bagaimana? Ya walaupun itu caranya nanti bikin edaran dong pada seluruh daerah. Keluarga saat anak masih di bawah umur menikah, maka walaupun itu menurut kaidah agama mungkin diperbolehkan saja asal sesuai dengan syariat, tetapi dari sisi aspek perlindungan kesejahteraan, pelindungan anak-anaknya ke depan kan harus jadi bahan perhatian. Banyak juga yang tidak punya surat nikah. Anu buka surat nikah ge cantang tuh kebagian warisan pendidikan, banyak yang tidak diperhatikan, apalagi yang bapaknya tidak ada dalam akte kelahirannya. Ini kan yang harus menjadi fokus kita. Ini harus fokus kita, dan rangkaiannya dari SD, SMP, SMA. Nah, ini saya inginkan mulai sekarang ke depan nggak ada lagi disparitas, terutama. Yang kedua, nggak ada lagi pertentangan, dia kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, saya nggak mau gitu. Karena apa? Pendidikan ini harus satu sistem. Harus satu sistem. Sehingga nanti saya akan mengorkestrasi semuanya dengan para bupati wali kota. Dari mulai pendidikan dasar, pendidikan pertama maupun pendidikan menengah. Walaupun sebenarnya dalam pendidikan kita itu nggak dikenal SMP. Yang ada cuma 2, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jadi saya dari dulu saya pernah bikin sekolah dasar 9 tahun, itu sampai nggak dapat BOS. Kenapa? Nggak ada di nomenklaturnya katanya sekolah dasar 9 tahun. Padahal saya katakan pendidikan dasar itu 9 tahun. Jadi SMP itu kategorinya bukan pendidikan pertama, tapi pendidikan dasar harusnya. Dari pendidikan dasar terus pendidikan menengah. Di kita ini memang aneh-aneh. Nah, jadi kabupaten kota itu berkewajiban pada penyiapan sumber daya di pendidikan dasar, kan gitu loh. Provinsi di pendidikan menengah. Nah, ke pendidikan dasar ini saya ingin nanti ke depan kabupaten kota mulai merumuskan pendidikan berkarakter itu. Bagaimana anak-anak di sekolah itu bisa kelola sampah, organik, anorganik, melola kebersihan lingkungan, menanamin pohon-pohon yang pangan di sekolah, menanamkan pohon-pohon obat-obatan di sekolah, menanam pohon dapur di sekolah, membuat ruang penelitian sejak dini. Saya ingin ya, walaupun mungkin nanti kurikulum bagaimana, seluruh kurikulum ini mengarah pada produktivitas. Saya berikan contoh berulang-ulang. Pelajaran matematika misalnya, pelajaran matematikanya diarahkan pada produktif, sederhana rumusnya. Pelajarannya adalah, nah, halaman rumahmu luasnya berapa?
panjang berapa, lebar berapa. Oke. Kemudian halaman rumahmu itu dicangkul kedalaman berapa. Kemudian setelah dicangkul, nanti disiapkan menjadi tanaman areal jagung. Satu lubangnya ditanaman areal padi gogo misalnya kan. Satu lubangnya diisi oleh 3 butir gabah benih. Kemudian oleh kamu hitung dari 3 benih itu nanti menjadi berapa batang. Dari sekian batang itu nanti menjadi berapa berapa daun. Dari berapa daun nanti berapa bunga. Dari berapa bunga menjadi berapa tangkai. Dari berapa tangkai ada berapa butir dalam setiap tangkai. Kemudian dari panjang lebarnya itu nanti ada berapa lubang. Itu anak bisa dari mulai pertama sampai umur 4 bulan padi sampai panen. Itu matematikanya ngitung itu saja. Dan kemudian diarahkan pada arah penelitian, bagaimana riset dilakukan. Maka tanah di situ dibawa ke sekolah, dilihat labnya, berapa unsur haranya, berapa oksigen dalam 1 butir tanahnya. Ini keren pendidikan ini. Saya nanti biaya laboratoriumnya sehingga ngerti anak. Jadi persyaratan padi agar subur yaitu pH-nya harus berapa persen. Itu belilah alat pH-nya, ngerti. Kemudian nanti terintegrasi dengan peternakan. Setiap pelajar di desa, terutama di desa, itu pelajar laki-laki harus punya 2 ekor domba. 2 ekor domba itu melahirkan berapa butir kotoran. Dari 1 butir kotoran itu nutrisi pertaniannya ada berapa, dirumusin. Nanti terintegrasi dengan biologi, terintegrasi dengan fisika, terintegrasi dengan kimia, nanti sampai ke arah marketing, bagaimana dia mengelola beras, apakah dijual langsung dalam bentuk gabah, atau kemudian dia bikin timbel, bikin warung nasi di sekolahnya, depan rumahnya. Pak, keren Pak.